Halo semua, apa kabarnya? Semoga sehat dan bahagia. Jadi ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Dan saya mau cobain pakai roller Yamagata berat 8 gram di Mio Sporty. Roller ini harganya cukup murah. Saya beli di toko Orange harganya Rp30.000. Dan untuk performanya seperti apa, durability-nya gimana, saya juga belum tahu. Karena jujur aja, ini kali pertama saya pakai roller Yamagata. Sebelum-sebelumnya saya pakai merek lain. Dan yang terakhir saya pakai itu merek Crown, berat 8 gram. Dimana untuk performanya sangat baik menurut saya, dengan harga yang cuma Rp25.000. Terus nggak berisik, dipakai touring, gaya berkendara ekstrim, roller masih aman. Untuk durability-nya teman-teman bisa lihat sendiri. Ini pemakaian 1,5 tahun. Udah ada aus seperti ini. Ini untuk merek Crown. Nah, untuk Yamagata sendiri saya belum bisa berkomentar banyak karena baru pertama kali pakai merek ini. Yang jelas nanti bakal saya pasangkan di Mio Sporty dengan kondisi yang sama ketika pakai merek Crown. Seperti Persivity yang saya ganjal pakai kabel listrik. Kabelnya itu lentur tapi kuat. Banyak yang bilang kalau Persivity bagian belakang ini dikasih gotri atau pelor itu lebih baik. Tetapi dari pengalaman saya, cara itu 50/50. Terkadang aman, terkadang enggak aman. Karena saya juga pernah pasang dengan tipe motor yang sama, spek yang sama, tetapi hasilnya beda. Yang satu aman, yang satunya lagi pelor dan Persivity-nya berceceran. Bahkan Persivity-nya udah nggak bisa dipakai lagi karena udah nggak berbentuk per. Padahal masih sama-sama pakai part ori, tapi hasilnya beda. Makanya saya bilang pakai pelor itu 50/50. Kecuali ada tambahan part biar pelor nggak lompat dari dudukan Persivity itu sendiri. Mungkin akan lebih baik hasilnya. Tapi kalau saya lebih suka ganjel pakai bahan yang lentur tapi kuat. Kayak kabel listrik yang saya pakai ini misalnya. Terus Persivity-nya saya pakai yang ori. Menurut saya karakter Persivity ori ini lebih smooth, lebih enak lah buat harian. Sebenarnya bisa juga pakai Persivity aftermarket yang 1000 rpm. Itu juga enak buat motor standar. Tapi kalau saya lebih suka Persivity ori. Menurut saya lebih enak aja buat harian. Dan ngomongin soal kirian, itu sesuai selera sih. Soalnya tiap orang seleranya nggak sama. Jadi soal CVT kembali ke selera masing-masing. Di bagian rumah roller udah saya bubut. Sebenarnya rumah roller ini kondisinya bekas. Terus saya bubut ulang pakai bor tangan. Dan saya pernah bikin videonya bubut rumah roller bekas pakai bor tangan. Hasilnya ya lumayan lah buat paket hemat. Terus bagian jalur rollernya udah saya coak biar atasnya nggak terlalu drop lah ketika pakai bobot roller yang lebih ringan dari standarnya. Udah itu aja sih penyesuaiannya. Kalau sebelumnya pakai merek Crown, sekarang pakai merek Yamagata dengan berat sama-sama 8 gram. Coba hidupin motornya dulu. Setelahnya saya akan tes seperti apakah pesona si Yamagata ini. Mari kita coba.
Teman-teman bisa lihat sendiri performanya seperti apa, yang kalau menurut saya sih masih oke merek sebelumnya. Soalnya kondisi part lain masih sama dengan yang sebelumnya, tapi hasilnya beda. Yang pertama, ketika pakai roller Yamagata, ketika motor dinyalakan, ada suara klotok di bagian puli depan. Suaranya nggak keras, tapi kedengeran ketika motor di starter. Bunyinya sekali doang, kayak klotok gitu, terus udah. Dan itu adalah hal yang wajar ketika pakai roller yang lebih ringan dari standarnya. Karena roller yang ringan itu bakal lebih cepat terlempar, sehingga ada suara seperti itu. Tapi ketika saya pakai merek sebelumnya, nggak ada suara seperti itu. Jadi menurut saya suaranya kurang halus dibanding merek sebelumnya. Tapi mungkin perlu adanya adaptasi kali ya. Terus yang kedua, soal performanya juga berbeda. Yamagata menurut saya agak kurang kalau dibanding merek sebelumnya. Dari segala sisi agak kurang lah kalau dibanding sebelumnya. Tarikan awal agak berat, tengahnya kurang enak, apalagi atasnya. Gak bisa ngelewatin angka 100. Dimana merek sebelumnya itu lebih smooth, tengah ke atas lebih cepat, lewatin angka 100 gampang banget. Nah, Yamagata kok enggak. Bukan berarti jelek, roller ini cukup oke lah. Cuman kalau dikomparasikan dengan produk yang setara, si Yamagata ini agak kurang menurut saya. Walaupun spek sama, tapi tiap produk memang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dari sini bisa disimpulkan kalau ternyata harga yang lebih mahal tidak menjamin segala sesuatu hal bakal terpuaskan. Terus kalau soal durability-nya belum tahu karena baru pakai pertama kali. Kalau yang sebelumnya itu bisa sampai 1,5 tahun dan itu udah mulai kelihatan ausnya di mana. Tapi kalau Yamagata ini belum tahu, mungkin nanti bakal saya share lagi soal durability roller Yamagata ini. Oh ya, untuk menjawab video sebelumnya, suara kemeletek saat mesin panas udah nggak ada. Jadi bisa disimpulkan kalau suara kemeletek itu muncul karena setelan tensioner yang udah tidak berfungsi dengan baik. Nah, itu tadi eksperimen pakai salah satu roller murah di Mio Sporty. Yang jelas, eksperimen ini tidak bisa dijadikan patokan karena segala sesuatunya itu kembali ke pilihan masing-masing. Yang belum tentu ketika pakai roller ini bakal merasakan pengalaman yang sama. Barangkali kalau orang lain yang pakai hasilnya jauh lebih baik karena banyak hal yang mempengaruhi sebuah hasil. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.